Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 470. Anda harus tahu bahwa di domain pedang ini, Shiryo adalah tuannya, dan dunia ini diciptakan oleh Shiryo. Di dalam domain pedang, Shiryo tiba-tiba membuka matanya dan berteriak. Pedang akan datang. Sret, sret, sret. Niat pedang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul, menekan formasi pedang. Itu hanya sekejap, dan formasi pedang langsung terfragmentasi di bawah niat pedang yang menakutkan ini. Mercer dan yang lainnya mundur lagi dan lagi, mata mereka penuh kengerian, dan pada saat yang sama darah terus menyembur keluar dari mulut mereka. Sekelompok semut yang tidak tahu apakah akan hidup atau mati, berani bertarung dengan kami? Tiwin berteriak, sosoknya tiba-tiba menjadi setinggi 100 meter, lalu dia memukul dengan pukulan. Mercer dan yang lainnya baru saja dipukul mundur oleh Shiryo, dan semakin terkejut ketika mereka mengetahui bahwa Tiwin benar-benar menyerang. 8 pendekar pedang Gunung Iblis tidak punya pilihan selain mundur lagi, dan pada saat yang sama mereka melambaikan pedang mereka satu persatu, menghalangi Tiwin. Boom! Blaar! Cahaya pedang hancur dalam sekejap, dan Tiwin membanting pukulan di depan Mercer dan pendekar pedang lainnya. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan lubang besar sedalam 100 meter muncul di tanah. 8 kultivator pedang Gunung Iblis juga terguncang dan terbang keluar. Satu persatu, mereka jatuh ke tanah, malu. Dengan penampilan yang langka, alis mereka sedikit mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi serius. Mercer menyeka darah lebih banyak lagi, dan melihatnya dengan tak percaya. Dia tidak menyangka bahwa Shiryo dan Tiwin adalah sama-sama biksu dari alam surgawi. Meskipun kekuatan mereka ditekan, pengalaman tempur dan keberanian mereka sama sekali tidak sebanding dengan mereka. Terlebih lagi, sebagai penjaga tangga ke langit, Tiwin dan Shiryo tidak tahu berapa banyak orang yang telah mereka lawan. Pengalaman tempurnya sudah sangat kaya. Orang macam apa yang belum pernah mereka lihat? Kalian tidak layak menjadi kultivator pedang, jadi jangan membuat malu kultivator pedang. Shiryo menatap 8 pendekar pedang Gunung Iblis dengan senyum dingin. Setelah berbicara, Shiryo melambaikan pedangnya yang panjang, dan aura pedang langsung membelah kehampaan. Mercer terkejut, hentikan. Setelah berbicara, 8 pendekar pedang Gunung Iblis menghunus pedang panjang dari pinggang mereka lagi pada saat yang sama, dan melambaikannya ke arah Shiryo satu demi satu. Tapi aura pedang yang mereka pegang hancur dalam sekejap setelah menyentuh aura pedang Shiryo. Aura pedang kuat Shiryo secara langsung menyebabkan bekas darah di dada Mercer dan lainnya. 8 orang yang terluka sekarang bukan lagi penentang Shiryo dan Tiwin. Melihat pemandangan ini, Vince Qian dan Eugene Huo sama-sama terkejut. Anda harus tahu bahwa 8 pendekar pedang iblis semuanya master ranah transformasi alam abadi negeri peri, dan mereka sudah terkenal sejak lama. Tapi mereka tidak menyangka akan dikalahkan oleh 2 orang di sebelah Dev, dan itu sangat menghancurkan. Pada saat ini, Mercer dan yang lainnya sudah kehilangan keinginan untuk bertarung, tetapi sangat disayangkan Tuan Muda Ming tidak berbicara, mereka tidak berani melarikan diri sama sekali. Shiryo dan Tiwin mengabaikan 8 pendekar pedang Gunung Iblis, dan memandang Tuan Muda Ming yang tidak jauh itu. Bocah kecil itu sangat sombong, bersihkan? Tiwin berkata. Ya. Shiryo juga mengangguk. Shiryo mengayunkan pedang, dan cahaya pedang langsung menuju Tuan Muda Ming, dan Tiwin juga memukul dengan pukulan pada saat yang bersamaan. Kekuatan yang menakutkan berubah menjadi binatang buas dan bergegas menuju Tuan Muda Ming. Hanya kau ingin membunuhku? Tuan Muda Ming tersenyum dingin. Terlihat wajah Tuan Muda Ming berubah dengan cepat, seolah-olah ada banyak makhluk di tubuh Tuan Muda Ming itu. Sebuah telapak tangan kering perlahan terentang di tubuh Tuan Muda Ming, dan kemudian menghancurkan cahaya pedang dan tinju angin dengan satu tangan. Shiryo dan Tiwin terkejut, bertanya-tanya mengapa biksu muda di depan mereka memiliki kekuatan seperti itu. Ekspresi Tuan Muda Ming mengerikan, dan aura hitam menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah roh jahat Dao Hitam. Dalam roh jahat Dao Hitam ini, tampaknya ada banyak hantu ganas yang mengaum. Seorang lelaki tua berjubah merah darah dengan rambut acak-acakan perlahan muncul dari aura Dao Hitam. Orang tua ini memancarkan aura yang sangat aneh dan jahat. Hantu tua berjubah merah, bisakah kau membunuh mereka berdua? Tuan Muda Ming bertanya pada lelaki tua berjubah merah yang muncul.
Satu pukulan sudah lebih dari cukup, orang tua berjubah merah itu menatap Shiryo dan Tiwin dan berkata, "Hal-hal yang tidak berharga, silakan." Tuan Muda Ming melambaikan tangannya, dan hantu tua berjubah merah itu langsung menghampiri Shiryo. Shiryo juga tidak peduli, tebas saja dengan pedang. Mereka berdua bertarung bersama dalam sekejap, dan kekuatan mengerikan meledak untuk sementara waktu. Seluruh negeri tanpa takdir tampaknya diselimuti kabut hitam, dan itu menjadi tidak terlihat. Dengan pola daurah jahat yang begitu kuat, tampaknya pemuda itu memiliki semacam hubungan dengan iblis jahat atau bayangan. Dev merasakan aura jahat yang kuat di sekelilingnya, dan sedikit mengerutkan kening. Dia sekarang harus mendapatkan kembali kekuatannya sesegera mungkin. Dia tidak tahu berapa banyak orang kuat di belakang Tuan Muda Ming ini. Shiryo sedang bertarung dengan hantu tua berjubah merah. Keduanya sangat cepat. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan membuat negeri tanpa takdir menjadi kacau. Banyak kultivator lainnya, melihat pertarungan antara keduanya, semuanya memasang ekspresi sangat serius, seolah-olah tempat yang tidak penting ini bisa runtuh kapan saja. "Litua, biar aku bantu." Melihat ini, Tiwin pun berencana untuk menolong Shiryo. "Sebaiknya kau bertarung denganku." Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan keluar dari kabut hitam yang mengelilingi Tuan Muda Ming. Orang tua itu berpakaian jubah hitam, tetapi mukanya semerah pantat monyet. "Brengsek, sial, kenapa muncul satu lagi?" Dev tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Tiwin menatap hantu tua berwajah merah itu dan sedikit mengernyit, lalu berkata, "Pantat monyet, apakah kau masih mau bertarung denganku?" Hantu tua berwajah merah itu tertegun, lalu menatap Tiwin dengan kaget, "Apakah kau mengenalku?" "Tidak." Tiwin menggelengkan kepalanya. "Jika kau tidak mengenalku, bagaimana kau tahu namaku?" Tanya hantu tua berwajah merah itu dengan bingung. "What, siapa namamu?" "Bukan pantat monyet, kan?" Tanya Tiwin. "Silakan." "Ya, nama saya pantat monyet." Hantu tua berwajah merah itu mengangguk. "Sial, itu hanya tebakanku saja. Berhenti bicara omong kosong. Aku akan membunuhmu. Aku masih harus membantu Litua." Setelah mengatakan itu, Tiwin meninju hantu tua berwajah merah itu. Kali ini, negeri tanpa takdir menjadi lebih serius. Perkelahian terjadi di mana-mana di seluruh negeri tanpa takdir. Tuan Muda Ming menatap Dev dengan jijik, dengan senyum tipis di bibirnya. "Di antara 4 hantu gunung dunia bawah, aku khawatir masih ada satu yang hilang." Pada saat ini, Cesarlin perlahan berjalan ke arah Dev dan berkata sambil melihat Tuan Muda Ming dari kejauhan. "Apa itu 4 hantu gunung dunia bawah?" Dev bertanya. Dikabarkan bahwa ada pegunungan lain di bawah gunung iblis surgawi, dan pegunungan itu adalah gunung dunia bawah yang menuju ke neraka. 4 hantu gunung dunia bawah adalah 4 pembudidaya iblis dari gunung dunia bawah. Mereka berasal dari sekte yang sama dan sangat kejam. Aku tidak menyangka mereka juga berada di bawah komando Raja 4 Neraka. Cesarlin mengikuti Dev untuk menjelaskan. 8 pendekar pedang gunung iblis, 4 hantu gunung dunia bawah, Raja 4 Neraka ini telah merekrut banyak orang kuat. Tidak heran Tuan Muda Ming ini masih sangat muda, tetapi dia terlihat sangat sombong, ternyata dia benar-benar kuat. Dev menatap Tuan Muda Ming, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa Raja 4 Neraka begitu kuat. "Kaisar Lin, apakah kau juga akan melakukannya sendiri?" Melihat Cesarlin berdiri di samping Dev, Tuan Muda Ming tersenyum dingin. "Aku tidak akan membiarkan siapapun mengancam Tuan Chen, bahkan kau dari 4 hantu iblis gunung dunia bawah." Cesarlin berkata dengan tenang. "Baiklah kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu." Tuan Muda Ming mengangguk. Segera setelah itu, seorang lelaki tua lain muncul dari kabut hitam tak berujung di sekitarnya. Orang tua itu mengenakan jubah hitam, kecuali tangannya yang berwarna merah darah, seolah-olah baru saja berlumuran darah. "Kaisar Kota Matahari dan Bulan, merupakan kehormatan bagi saya untuk bertarung dengan Anda." Setelah mengatakan ini, lelaki tua bercakar merah itu langsung menyerbu ke arah Cesarlin. Cesarlin juga melompat maju dan bergabung dalam pertempuran melawan lelaki tua bercakar merah. Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua kekuatan di belakangnya sedang digunakan saat ini. Tuan Muda Ming berjalan perlahan ke arah Dev.
Setiap langkahnya terasa lambat, tetapi dia tiba di depan Dev dalam sekejap mata. Semua orang mengatakan bahwa kau adalah seorang jenius yang langka di dunia surga dan manusia, dengan bakat yang luar biasa. Aku ingin mencobanya. Tapi jangan takut. Aku bisa memberimu kesempatan untuk memanggil bantuan. Jika ada orang kuat di belakangmu, kau bisa memanggil mereka semua. Tuan Muda Ming tersenyum tipis dan berkata kepada Dev dengan sangat sopan. Pada saat ini, mereka tampaknya bukan musuh. Dia memang bukan musuh, hanya saja Tuan Muda Ming tidak tahan dengan orang yang lebih kuat darinya. Dev menatap Tuan Muda Ming dan menggelengkan kepalanya perlahan, aku tidak akan meminta bantuan. Jika aku melakukannya, Raja Empat Nerakamu pasti sudah lenyap. Ketika Tuan Muda Ming mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Hahaha, bodoh brengsek, kau melebih-lebihkan. Bahkan pemimpin sekte pembakaran api tidak berani meremehkan Raja Empat Neraka kami. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Apakah kau pikir Raja Empat Neraka kami hanya memiliki 8 pendekar pedang dari Gunung Iblis dan 4 hantu dari Gunung Dunia Bawah? Apapun yang dimiliki oleh Raja Empat Neraka, jika aku meminta bantuan, bahkan jika ada Daluo Jinxian, itu tidak akan mampu menghentikan takdir kehancuran. Lebih baik aku tidak meminta bantuan, kata Dev. Baiklah, kalau kau tidak berteriak, aku yang akan berteriak. Setelah mengatakan ini, Tuan Ming perlahan mundur. Dalam sekejap, sosok Tuan Muda Ming menghilang dalam aura pembunuh yang gelap. Pada saat yang sama, seorang pria paruhbaya muncul dari kegelapan. Dia memiliki tanduk di dahinya dan tampak seperti unicorn. Dev tertegun, menatap pria paruhbaya di depannya dengan tak percaya. Apakah kau dari ras binatang? Pria paruhbaya itu menggelengkan kepalanya, ibuku berasal dari ras binatang, dan sekarang darah ras iblis mengalir di tubuhku. Oh, kau bajingan, kau adalah seorang hibrid. Kata Dev ringan, tetapi tepat setelah dia selesai berbicara, Dev tertegun. Dia ingin mengejek pria paruhbaya itu, tetapi dia lupa fakta bahwa ibunya adalah seorang manusia dan ayahnya adalah ras naga. Dengan cara seperti ini, apakah dirinya tidak akan menjadi bajingan lagi? Hadeh, sial. Kau cari kematian. Pria paruhbaya itu melotot dan langsung menyerbu ke arah Dev. Melihat ini, Dev tidak berani ceroboh sama sekali. Dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya dan pedang itu berubah menjadi cahaya pedang. Ledakan. Duar. Cahaya pedang itu hancur berkeping-keping, dan tubuh Dev terlempar ke belakang oleh kekuatan yang sangat besar, lalu jatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan lubang sedalam 100 meter muncul di tanah. Pergilah ke neraka. Teriak lelaki paruhbaya itu dengan marah, kemudian telapak tangan yang besar langsung menembus kabut hitam, memasuki lubang sedalam 100 meter, dan menghantam ke arah Dev. Saat tangan besar itu berguling ke bawah, gelombang kekuatan yang mengerikan menekan tubuh Dev, dan tanah di sekitarnya terus-menerus terkompresi. Bas. Pada saat ini, suara pedang bergema dari dasar lubang, diikuti oleh cahaya pedang emas yang melesat ke langit, langsung menembus tangan raksasa itu. Tubuh Dev terbang ke langit, memegang pedang pembunuh naga, melayang di udara. Pedang pembunuh naga memancarkan cahaya redup, dan Dev dikelilingi oleh cahaya keemasan. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan telah menutupi seluruh tubuh Dev. Pada saat yang sama, kekuatan darah di tubuh Dev terus terpancar, menyebabkan kehampaan di sekitarnya bergetar. Menghadapi orang di depannya, Dev tidak berani ceroboh sama sekali. Meskipun dia bisa bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi, kekuatan lawannya jelas tidak mudah untuk dihadapi. Pria paruhbaya itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Dev dengan tenang. Ada tekanan tak terlihat dari tubuhnya yang terus menekan aura Dev. Senior, jika di saat-saat terakhir aku tidak dapat bertahan, semuanya tergantung padamu. Dev berkata pada Raja Iblis Awan Merah. Apapun yang terjadi, kau bisa menghadapi sampah kecil itu sendiri. Mengenai pria sok penting bernama Tuan Muda Ming itu, aku cukup tertarik. Aku akan menghadapinya saat waktunya tiba. Aku ingin dia tahu bahwa semakin dia berpura-pura hebat dan semakin sombong dia, semakin cepat dia akan mati. Kata Raja Iblis Awan Merah. Dev bingung. Apa artinya ini? Akhir-akhir ini dirinya suka pamer. Apakah itu berarti dia akan segera mati?
Okelah kalau begitu, jika kau tak peduli padaku dan aku mati, kau tak akan bisa melarikan diri. Kata Dev. Pergilah, jangan mengancamku dengan cara ini lagi. Kau tidak akan mati. Tuan Si di belakangmu bisa menakuti bajingan-bajingan kecil ini sampai mati hanya dengan bersin. Dia tidak akan melihatmu mati. Bertarunglah dengan baik. Anggap saja itu sebagai sparring partner. Lagi pula, kau tidak akan mati. Raja Iblis Awan Merah menghibur Dev. Dev memikirkannya dan itu masuk akal, karena dia memiliki Tuan Si di belakangnya. Setiap kali dia dalam bahaya, Tuan Si akan muncul tepat waktu. Lagi pula dia tidak akan mati, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Memikirkan hal ini, Dev langsung menjadi penuh percaya diri. Dia melihat lelaki paruh baya itu dan berkata, "Bajingan kecil, tua bangka, apakah hanya itu yang dapat kau lakukan?" Wajah lelaki setengah baya itu memerah karena marah. Dia tiba-tiba melangkah maju, mengulurkan tangannya, lalu melambaikannya. Ledakan. Duar. Tiba-tiba, tekanan kuat dari langit dan bumi turun dari tempat Dev berada, menekan Dev. Dev menggertakkan giginya, dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, melepaskan energi pedang yang mengerikan, menebas langsung ke arah tekanan dari langit dan bumi. Kepulan, kepulan, kepulan. Tekanan dari langit dan bumi langsung terkoyak oleh energi pedang Dev, dan langit dan bumi kembali damai. Mata lelaki paruh baya itu sedikit menyipit, dia hanya berada di alam Mahayana tingkat keempat, tetapi dia memiliki kekuatan seperti itu. Dia pasti sangat mampu. Kau belum melihat kemampuanku sepenuhnya. Dev berkata dengan nada meremehkan. Brengsek, bodoh bocah, brengsek, kau pura-pura keren saja. Pria paruh baya itu mengumpat dengan marah, lalu melayangkan pukulan. Namun, setelah melayangkan pukulan, wajah lelaki paruh baya itu sedikit berubah, dan dia segera berbalik melihat ke arah Tuan Muda Ming. Sepertinya dia takut kalau ucapan, pura-pura keren, tadi akan menyinggung Tuan Muda Ming. Melihat Tuan Muda Ming mengabaikannya, pria paruh baya itu menghela napas lega. Setelah pukulan ini, Dev hanya merasakan area sekelilingnya langsung terkompresi, dan roh-roh jahat yang mengerikan menyerbu ke arah Dev bagai ombak. Pada saat ini, Dev tampaknya berada di tengah badai, membiarkan gelombang besar yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuhnya. Ombak besar ini sangatlah kuat dan dapat mencabik-cabik Dev kapan saja. Tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan memancarkan cahaya keemasan, menahan kekuatan ini. Sepertinya aku harus menggunakan senjata pembunuhku. Dev menyimpan pedang pembunuh naga, dan busur Raja Dewa muncul di tangannya. Untuk menghadapi gelombang roh jahat ini, busur Raja Dewa adalah senjata terbaik. Alasan mengapa Dev tidak pernah berani menggunakannya adalah karena dia tahu bahwa begitu dia mengeluarkan busur Raja Dewa, dia akan menjadi sasaran publik. Bahkan mereka yang tidak menaruh dendam terhadapnya akan memendam niat jahat saat mereka melihat busur Raja Dewa miliknya. Inilah sebabnya mengapa orang yang tidak bersalah bisa bersalah karena memiliki harta karun. Tetapi pada titik ini, Dev tidak peduli. Dengan busur Raja Dewa di tangan, Dev menarik tali busur. Bulu anak panah perlahan muncul, dan energi jahat dari pola dao di sekitarnya dengan cepat diserap oleh busur Raja Dewa dan berubah menjadi anak panah yang tajam. Suara mendesing. Suara yang memekakan telinga terdengar, menyebabkan rasa sakit pada gendang telinga semua orang di seluruh negeri tanpa takdir. Saat anak panah itu ditembakkan, area di sekitar Dev langsung meledak, dan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya hancur dan lenyap. Tuan Muda Ming yang awalnya memasang ekspresi acuh tak acuh, tiba-tiba membelalakan matanya saat Dev mengeluarkan busur Raja Dewa dan menembakkan anak panah. What, busur Raja Dewa? Mata Tuan Muda Ming sangat panas. Busur Raja Dewa. Sialan. Bahkan mereka yang berada di medan pertempuran pun tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan menoleh ke arah Dev. Pria paruh baya itu sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak percaya, apakah kau menggunakan busur Raja Dewa? Ya, begitulah. Apakah kau ingin mencoba kekuatannya? Dev tersenyum, lalu tiba-tiba menarik tali busur itu. Antara langit dan bumi, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah busur Raja Dewa. Sebutir bulu anak panah yang bersinar dengan cahaya keemasan muncul di busur Raja Dewa. Suara mendesing. Wus. Duar. Dev melepaskan anak panah,
dan pria paruh baya itu buru-buru melepaskan serangkaian energi yang kuat, tetapi anak panah tajam itu langsung menembus energi yang kuat itu, diikuti oleh ledakan dahsyat. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan pria paruh-baya itu langsung mundur, dan kehampaan yang dilaluinya mulai runtuh. Setelah akhirnya menenangkan tubuhnya, pria paruh-baya itu berkata dengan terkejut di matanya, sungguh kekuatan yang kuat, busur Raja Dewa memang layak dengan reputasinya. Setelah mengatakan itu, pria paruh-baya itu tiba-tiba berubah menjadi sinar panjang dan menghilang. Dev juga melompat hampir pada saat yang sama. Hei, tua bangke, mau lari? Dev menarik busurnya dan melepaskan anak panah, dan anak panah itu melesat ke arah pria paruh-baya itu. Pria paruh-baya itu meninju keluar satu demi satu aura pelindung, dan anak panah bertabrakan dengan aura, menyebabkan seluruh daratan negeri tanpa takdir runtuh perlahan. Namun, setelah kekuatan ini mencapai tangga ke langit, kekuatan itu lenyap tanpa jejak dalam sekejap, dan area di mana tangga ke langit berada tidak terpengaruh sama sekali. Semakin berani pria paruh-baya itu dalam pertempuran, semakin banyak darah iblis di tubuhnya yang keluar. Tetapi Dev juga merasa sangat lelah. Meskipun busur Raja Dewa sangat kuat, setiap kali ditarik, busur itu menghabiskan terlalu banyak energi Dev. Dev menggertakkan giginya dan bertarung sampai sekarang. Jika dia tidak memiliki busur Raja Dewa, Dev pasti sudah kalah. Pria paruh-baya itu juga melihat bahwa Dev telah mencapai kehabisan tenaga, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Meskipun kau memiliki busur Raja Dewa, dengan kemampuanmu saat ini, aku khawatir kau tidak bisa menariknya lagi, kan? Pria paruh-baya itu mencibir. Meskipun Dev benar-benar tidak dapat menarik busur Raja Dewa sekarang, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun di wajahnya. Pada saat terakhir, dia tahu bahwa masih ada bagian Raja Iblis Awan Merah. Jika Raja Iblis Awan Merah tidak peduli, ada juga Tuan Si. Bodoh brengsek, bahkan jika aku tidak bisa menggunakan busur Raja Dewa, kau tidak bisa membunuhku. Dev tersenyum acuh tak acuh. Hahaha, benarkah? Coba saja. Setelah berbicara, tubuh pria paruh-baya itu meledak dengan energi jahat yang mengepul dan langsung menuju Dev. Tuan Chen, untuk orang seperti itu, aku saja yang akan menghadapinya. Sebuah suara terdengar, dan sosok Caesar Lin muncul. Bagaimana dengan hantu cakar merah tua? Dev menatap Caesar Lin dengan heran dan bertanya. Mati. Caesar Lin melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah kepala terbang keluar. Itu adalah lelaki tua dengan cakar merah. Aku adalah Kaisar Kota Matahari Bulan. Jika aku bahkan tidak bisa membunuh pengikut kecil dari Raja Empat Neraka yang tidak dapat saya penggal, bagaimana Kota Matahari dan Bulan bisa disebut kekuatan ketiga di dunia surga dan manusia? Setelah Caesar Lin selesai berbicara, dia melihat pria paruh-baya bertanduk satu itu dengan lambaian telapak tangannya yang tiba-tiba, dan energi jahat yang mengepul menghilang seketika. Setelah melihat ini, Dev memanfaatkan kesempatan ini dan meluangkan waktu untuk beristirahat. Pertarungan ini memang telah menyita banyak tenaganya. Bagi seorang kultivator di alam Mahayana tingkat keempat, mampu bertahan dalam pertarungan jarak dekat di antara para kultivator transformasi alam abadi negeri peri seperti ini sudahlah cukup bagus. Kaisar Lin, kau baru saja melalui pertempuran besar, dan kau sama sekali bukan lawanku. Kata pria paruh-baya bertanduk satu itu. Bukankah kau baru saja bertarung hebat? Apakah itu lawan atau bukan, saya tidak akan tahu sampai saya mencobanya. Caesar Lin tersenyum dingin. Boom. Duar. Setelah berbicara, saat Kaisar Lin menunjuk dengan pedang, langit dan bumi tiba-tiba memudar. Tekanan yang menakutkan itu seperti sungai surga yang mengalir deras, dan kehampaan dalam radius 100 kaki dipenuhi dengan retakan halus. Cahaya pedang emas belum menyentuh pria bertanduk satu paruh-baya itu, dan roh jahat yang mendidih di sekitarnya telah dihancurkan menjadi 3 poin. Seni pelangi emas matahari dan bulan. Pupil pria paruh-baya bertanduk satu berkontraksi, dan kabut hitam yang terjalin pada pria bertanduk satu tiba-tiba meroket, dan tubuhnya yang semula padat berubah menjadi nyala api hitam yang mengalir. Api aneh ini berubah menjadi wajah hantu yang mengerikan di kehampaan, menelan kebenaran yang luas dalam cahaya pedang Caesar Lin. Api jantung pemakan kejahatan hitam dari Raja Empat Neraka Empat Dunia Bawah? Caesar Lin mencibir.
Kau berani memamerkan trik mengukir serangga di depan kaisar? Taktik tangan kirinya tiba-tiba berubah, dan cahaya pedang emas terang yang asli tiba-tiba menjadi merah 3 titik. Matahari keemasan yang besar tiba-tiba terbit di antara langit dan bumi, dan api matahari yang terik menghanyutkan seperti air terjun. Nyala api hitam menjerit keras saat menghirup sinar matahari, dan wajah hantu itu langsung berubah menjadi kehampaan. Apa? Pria parubaya bertanduk satu itu menunjukkan sosoknya, sisik di lengan kanannya telah berubah, dan matanya penuh ketakutan. Pria parubaya bertanduk satu dengan wajah dingin, setelah menarik napas dalam-dalam, perlahan merentangkan telapak tangannya. Boom! Blaar! Di antara langit dan bumi, sebuah tombak yang sangat gelap muncul di tangannya. Tombak jiwa darah, ini agak menarik, sepertinya dia telah dipukuli hingga marah. Tuan Muda Ming tersenyum tipis saat melihat tombak di tangan pria parubaya bertanduk satu itu. Pria parubaya bertanduk satu itu tiba-tiba menggigit ujung lidahnya dan menyemburkan seteguk esensi dan darah pada pria bertanduk satu itu. Tombak gelap yang ditutupi duri benar-benar menunjukkan garis-garis berdarah, dan raungan ribuan roh hantu samar-samar keluar. Pengorbanan jiwa darah. Wajah Caesar Lin tampak serius. Ini adalah seni terlarang dari Raja Empat Neraka, yang untuk sementara dapat meningkatkan tingkat kultivasi hingga 30%, dengan mengorbankan umur 100 tahun. Sebelum suara itu selesai, pria parubaya bertanduk satu itu berubah menjadi pita berdarah. Dengan ayunan tombak, kehampaan itu pecah dengan celah sepanjang beberapa kaki, dan rantai berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar dari celah kehampaan, menjerat Caesar Lin dengan bau tengik. Matahari dan bulan berputar, hancur. Tangan Caesar Lin memiliki segel yang rumit, dan bayangan gagak emas 9 tiba-tiba muncul di belakangnya. Nyala api yang menyala-nyala membentuk alam yang mutlak, dan rantai berwarna darah itu diuapkan menjadi darah sebelum bisa disentuh, dan tubuh tombak itu langsung menuju untuk menusuk tenggorokan Caesar Lin seperti ular berbisa yang memuntahkan bisa. Suara benturan emas dan besi mengguncang langit, dan tangan kanan Caesar Lin, yang menunjuk ke pedang, bertabrakan dengan tombak, dan percikan api meledak. Bumi di bawah kaki mereka berdua runtuh tiba-tiba, dan pegunungan serta hutan dalam radius 100 mil berubah menjadi debu setelah energi tersebut. Keras kepala. Caesar Lin tiba-tiba menunjuk dengan telapak tangannya, dan simbol matahari dan bulan yang muncul di telapak tangannya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Putaran matahari keemasan dan bulan purnama putih keperakan itu saling terkait dan berputar di belakangnya, membentuk diagram Tai Chi tentang Yin dan Yang. Fluktuasi energi yang menakutkan membuat tulang-tulang pria parubaya bertanduk satu itu berderak seperti kacang. Dev ingin pulih dengan cepat, dan berbagai sumber daya dari cincin penyimpanan segera dia diserap. Dia harus pulih secepat mungkin, kalau tidak dia takut akan bahaya, karena Tuan Muda Ming belum bergerak. Dia tidak tahu apakah orang ini masih bisa menarik perhatian orang. Pada saat yang sama, Dev terus memperhatikan Caesar Lin, dan kekuatan ledakan Caesar Lin juga melebihi imajinasi Dev. Memang tidak biasa untuk bisa menjadi kekuatan ketiga di dunia surga dan manusia. Untungnya, kota matahari dan bulan adalah pintu masuk istana naga langit, jika tidak, Dev tidak tahu bagaimana menghadapi situasi di depannya. Seni diagram kota matahari dan bulan bersinar bersama, tekan. Saat Caesar Lin berteriak keras, diagram Yin Yang Tai Kai tiba-tiba ditekan. Pria bertanduk 1,5 baya itu meraung putus asa, kabut hitam di sekujur tubuhnya hancur menjadi ketiadaan, dan hantu di tombak berdarah itu dibakar oleh Yang Yan dan menjerit lagi dan lagi. Saat diagram Tai Chi hendak menghancurkannya, tanah tiba-tiba memecahkan retakan mulut jurang yang besar, dan tangan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya pecah dari tanah, tiba-tiba menahan penekanan diagram Yin Yang Tai Chi. Mau pergi? Caesar Lin mencibir, dan seberkas cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari ujung jarinya. Cahaya keemasan tampak lemah, tetapi ketika menyentuh tanah, itu berubah menjadi 1000 filamen pedang, langsung memotong semua tangan tulang putih dalam radius 100 kaki menjadi bubuk. Pria parubaya bertanduk satu mengambil kesempatan untuk jatuh ke dalam jurang, tetapi sosok Caesar Lin tampak seperti hantu di tepi jurang. Mau bermain di depan kaisar. Itu berubah menjadi pita berdarah.
Caesar Lin mengulurkan tangannya dan menekannya ke tepi jurang, dan api matahari yang menakutkan menyebar di sepanjang urat bumi. Seluruh negeri tanpa takdir tiba-tiba berguncang hebat, dan jeritan keras dari pria bertanduk satu paruh baya itu datang dari dalam tanah, dan kemudian sosok hitam hangus terlempar keluar dari tanah seperti bola meriam. Kaisar Lin, kau benar-benar layak mendapatkan reputasimu. Pria parubaya bertanduk satu itu bermandikan api, bertanduk satu terbelah dua, dan mata julingnya menatap Caesar Lin. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak, tapi apakah menurutmu ini sudah berakhir? Hahaha. Sebelum suara itu selesai, dia meraih jantungnya dengan tangan kosong. Tubuhnya tiba-tiba membengkak seperti bola, dan garis-garis berwarna darah di tanduknya menyala dengan cahaya merah yang menyilaukan. Tidak. Itu akan meledak menghancurkan dirinya sendiri. Dev tiba-tiba bangkit, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Seluruh tubuh pria parubaya bertanduk satu itu meledak, dan bintik-bintik cahaya berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya beterbangan seperti kunang-kunang, tetapi mereka berubah menjadi seringai mengerikan saat mereka menyentuh bumi. Hahaha. Cie, cie, cie. Kaisar Lin, nikmatilah kutukan Raja Empat Neraka. Terbelah dua, dan mata julingnya menatap Caesar Lin. Seringai yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menerkam Caesar Lin, tapi dia berteriak saat menyentuh tubuhnya setinggi 3 kaki. Melihat simbol matahari dan bulan muncul di tengah alis Caesar Lin, dan seringai itu berubah menjadi asap biru saat mereka menyentuhnya. Hanya sejumlah kecil yang menembus pertahanan dan melekat pada lengan Caesar Lin. Brengsek, sialan! Wajah Caesar Lin sedikit berubah, dan kristal es langsung terbentuk di lengan kanannya yang menempel. Setelah melihat ini, Dev segera menghancurkan jimat batu giok, dan kemudian api pamungkas langsung menutupi seluruh langit, dan api pamungkas membakar seringai yang tersisa. Kaisar Lin, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Meskipun Dev belum pulih sepenuhnya, saat ini, dia harus membantu Caesar Lin. Tuan Chen, tidak perlu. Caesar Lin tiba-tiba memotong lengan baju yang terkikis dengan jari-jarinya, memperlihatkan otot-ototnya yang seperti besi. Terlihat simbol matahari dan bulan menyebar dari tengah alis Caesar Lin ke seluruh lengan kanan, dan garis-garis hitam itu meleleh seperti salju di bawah terik matahari. Badut pelompat balok dari Raja Empat Neraka ini, apakah mereka benar-benar mengira seni pelangi emas Kaisar Matahari dan Bulan hanya hiasan? Dia menatap Dev. Tuan Chen, jangan repot-repot, Anda istirahat saja, masih ada ombak di sini yang masih belum tenang. Saat Dev hendak berbicara, bumi tiba-tiba berguncang lagi. Lusinan sosok yang diselimuti kabut hitam bergegas keluar dari jurang, dan pemimpinnya ternyata adalah Tuan Muda Ming. Dia melihatnya menginjak kapal perang tulang putih, diikuti oleh 4 peti mati yang memancarkan aura menakutkan. Kaisar Lin memiliki teknik yang bagus, tapi sayang sekali, Tuan Muda Ming tersenyum murung. Kau jatuh dalam perangkap. Tuan Muda Ming tidak pernah menganggap serius Dev. Dia merasa ancaman terbesar datang dari Caesar Lin. Kaisar Kota Matahari dan Bulan, kekuatan ketiga di dunia surga dan manusia, itu bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan dengan santai. Kekuatan Caesar Lin tidak rendah, jadi dia sedikit takut. Tapi sekarang, setelah 2 perang besar, Caesar Lin telah mencapai ujung panah, kehabisan tenaga. Brengsek, bocah hina, pria tercela, dibandingkan dengan ayahmu, kecuali berpura-pura hebat, kau benar-benar tidak sebagus dia. Caesar Lin memandang Tuan Muda Ming dengan ekspresi marah. Apa yang kau bicarakan sekarang, sudah terlambat. Tuan Muda Ming mencibir. Lalu dia melambaikan tongkat tulang putih, dan ke-4 peti mati itu tiba-tiba terbuka. Aura mengerikan dari roh jahat dan kejahatan mengalir ke langit, dan 4 mumi dengan baju besi neraka perlahan bangkit, mata cekung mereka berbenturan dengan api fosfor hijau. Hah, mayat roh jahat? Mata Caesar Lin berkontraksi. Beraninya kau memanggil mayat roh jahat kuno? Cie, 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 Kaisar Lin memiliki penglihatan yang bagus. Tuan Muda Ming mengangguk, lalu menunjuk kepada Dev dengan tongkatnya. Bukan cuma kota matahari dan bulanmu yang akan dihancurkan hari ini, tetapi kepala menantumu Dev juga akan ditentukan. Saya ingin dia memiliki ingatan yang panjang. Di dunia ini, hanya aku yang boleh menjadi orang yang berpura-pura keren.
Keempat mayat roh jahat itu tiba-tiba terbakar, dan kehampaan yang mereka lewati terkondensasi oleh embun beku. Energi yang Cesarline meroket ke seluruh tubuhnya, tetapi dia ditekan hingga 30% pada saat bersentuhan dengan mayat roh jahat itu. Yang lebih menakutkan lagi adalah ada ratusan roh hantu yang tersegel di setiap mayat roh jahat, dan jeritan keras membuat gendang telinga orang-orang yang bertarung langsung sakit. Dev berdiri bersandar, dan busur Raja Dewa berdengung. Tetapi ketika dia mencoba menarik tali busurnya, ada rasa sakit yang tajam di dadanya. Dev berlutut dengan satu lutut, wajahnya pucat seperti kertas, dan butiran keringat mengalir di dahinya. Harga mati-matian menggunakan busur Raja Dewa telah muncul. Jika senjata ajaib semacam ini tidak digunakan dengan baik, itu akan menjadi bumerang. Pada saat ini, meskipun Dev memiliki busur Raja Dewa ada di tangannya, sulit untuk mengerahkan kekuatannya karena gangguan kekuatan spiritual di tubuhnya. Dia mengertakkan gigi dan mencoba memaksakan kekuatan spiritualnya, tetapi dadanya bergejolak, dan seteguk darah hampir menyembur keluar. Setelah melihat ini, hati Cesarline menegang, dan dia melirik Dev dengan bingung. Pada saat ini, mayat roh jahat melihat kekurangan itu, melambaikan tangannya yang kering memancarkan cahaya hijau samar, dan menabrak Cesarline dengan ganas. Cesarline melintas ke samping, tapi bahunya masih digosok oleh kekuatan dingin, pakaiannya langsung tertutup lapisan tipis krim, dan kulitnya berubah menjadi ungu. Kaisar Lin, hari ini adalah tanggal kematianmu. Tuan Muda Ming berdiri di atas kapal perang tulang putih dan tersenyum penuh kemenangan. Tongkat kerangka di tangannya berayun semakin cepat, memerintahkan 4 roh jahat dan lusinan prajurit tulang, mengelilingi Cesarline dan Dev. Cesarline menarik napas dalam-dalam, dan cahaya matahari, bulan, dan pelangi keemasan meroket ke seluruh tubuhnya lagi, mencoba menerobos pengepungan yang berat. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan bayangan gagak emas 9 di belakangnya bersinar terang. Setiap gagak emas membuat gagak yang keras dan jernih, dan terik matahari seperti gelombang yang mengamuk, gelombang demi gelombang menghantam roh jahat dan aura jahat di sekitarnya. Matahari dan bulan berotasi, dan alam semesta berguncang. Cesarline mengeluarkan teriakan keras, dan seberkas cahaya keemasan yang mengandung kekuatan maskulin yang tak ada habisnya membumbung tinggi ke langit, langsung menyelimuti mayat roh jahat di dalamnya. Mayat roh jahat itu mengeluarkan raungan menyakitkan di dalam nyala api matahari, baju besi di sekujur tubuhnya mulai meleleh, dan roh-roh hantu yang tersegel di tubuhnya juga melepaskan diri dari belenggu satu demi satu, berubah menjadi kehampaan di nyala api matahari. Namun, 3 mayat roh jahat lainnya menyerang pada saat yang sama sementara kekuatan lama Cesarline baru saja habis dan kekuatan barunya belum terbentuk. Tombak hitam, bilah tulang, dan rantai besi di tangan mereka terbungkus udara dingin yang mengepul, menusuk Cesarline dari berbagai arah. Mata Cesarline dingin, sosoknya tidak menentu seperti hantu, menghindari serangan di tengah bahaya. Mengambil keuntungan dari perhatian Cesarline pada sebagian besar musuh, Dev menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, duduk bersila, dan dengan cepat pulih. Dev menjalankan teknik meditasi konsentrasi hati dengan sekuat tenaga, dengan panik menyerap roh-roh jahat di sekitarnya, sehingga dia bisa pulih dan membantu Cesarline mengurangi tekanan. Kaisar Lin, aku di sini untuk membantumu. Pada saat ini, Pendeta Taowalis bergegas, memegang kepala hantu tua berambut merah di tangannya. Melihat Pendeta Taowalis datang, Kaisar Lin menghela napas lega. Dia tahu bahwa jika pertarungan dilanjutkan, dia tidak akan mampu bertahan. Pertarungan terus-menerus ini telah menghabiskan sebagian besar tenaganya. Tuan, berhati-hatilah, roh jahat anak ini sangat kuat, dan Tuan harus waspada terhadap tipu dayanya yang kotor. Kaisar Lin memberi instruksi pada Pendeta Taowalis. Aku mengerti. Pendeta Taowalis mengangguk. Tuan Muda Ming telah menunggu kesempatan untuk melelahkan dirinya. Sekarang, meskipun Pendeta Taowalis telah membunuh hantu tua berambut merah, dia pasti telah menghabiskan banyak kekuatannya. Hahaha, satu lagi yang mencari kematian, hebat, Tuan Muda Ming tertawa mengejek. Mengenai kematian hantu tua berambut merah, Tuan Muda Ming tidak peduli sama sekali. Mereka hanyalah pelayan dari 4 raja neraka aula dunia bawah. Jika mereka mati, ya biarkan mati saja. Tidak ada yang perlu disesali. Pendeta Taowalis memegang pengocok di tangannya dan mulai bertarung dengan mayat-mayat jahat itu.
Namun, begitu pertarungan dimulai, Pendeta Taowalis juga merasa kelelahan, karena mayat jahat lawan memang terlalu kuat, dan jumlahnya terlalu banyak. Pendeta Taowalis hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Sementara Tuan Muda Ming berdiri di atas kapal tulang, memperhatikan semuanya dengan tenang. Dia bisa saja menunggu sampai semua orang kelelahan lalu membunuh mereka satu persatu, seperti kucing yang bermain dengan tikus. Tikus tidak akan dimakan sampai ia kelelahan. Tuan Chen, kami sudah tiba, Shrio dan Tiwin juga datang. Meskipun mereka sedikit malu, mereka juga membunuh hantu tua berjubah merah dan hantu tua berwajah merah. Kalian berdua harus pergi dan membantu Pendeta Taowalis dan mencoba bertahan sedikit lebih lama. Dev Chen berkata kepada mereka berdua. Keduanya mengangguk dan langsung bergabung dalam pertempuran. Dengan tambahan kedua orang ini, Pendeta Taowalis langsung menghilangkan banyak tekanan, tetapi masih terlalu sulit bagi mereka bertiga untuk menang. Mereka bertiga baru saja mengalami pertempuran hebat, dan sekarang agak sulit bagi mereka untuk melawan mayat-mayat jahat ini. Di sisi lain, Tuan Muda Ming memandang semua orang dengan senyuman di wajahnya. Dia belum bertindak. Jika Tuan Muda Ming ini bergerak, Pendeta Taowalis dan yang lainnya pasti langsung kalah. Bersambung ke episode 471. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.